Berada di Jalan Pangeran Hatta Dirjen kilometer 7 Kota Bengkulu, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu telah 41 tahun berdiri di tengah masyarakat. Dengan memiliki 158 pegawai dan didukung 11 unit pelaksana teknis di bawahnya. Di antaranya, Lapas Kelas 2A Bengkulu, Lapas Kelas 2A Curug, Kandim Kelas 1 TPI Bengkulu, Lapas Kelas 2B Arga Makmur, Rutan Kelas 2B Bengkulu, LPKA Kelas 2 Bengkulu, Bapas Kelas 2 Bengkulu, LPP Kelas 2B Bengkulu, Rutan Kelas 2B Mana, Rubasan Kelas 1 Bengkulu, dan Rubasan Kelas 2 Arga Makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Megiansa, Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Saat ini saya sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2023 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi perubahan saya yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Survei IPK IKM dan Integritas Internal Organisasi melalui pembuatan standar operasional prosedur (SOP), pemantauan survei IPK IKM dan integritas internal organisasi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Berikut paparan aksi perubahan saya. Pelaksanaan survei IPK IKM dan integritas internal organisasi pada jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu belum berjalan secara optimal. Beberapa unit pelaksana teknis jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu pada bulan-bulan tertentu tidak memenuhi jumlah 30 responden seperti yang ditetapkan oleh tim penilai zona integritas menuju WBK-WBBM. Survei juga dilaksanakan pada hari yang sama dengan nilai sempurna. Hal ini ada indikasi responden diarahkan oleh petugas untuk mengisi survei dengan nilai sempurna. Bahkan, pada bulan-bulan tertentu masih ada unit pelaksana teknis yang tidak melakukan survei IPK IKM. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Reformer mempunyai sebuah inovasi dengan program optimalisasi pelaksanaan survei IPK IKM dan integritas internal organisasi melalui pembuatan standar operasional prosedur (SOP), pemantauan survei IPK IKM, serta integritas internal organisasi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Melalui SOP ini, pelaksanaan survei pada jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu senantiasa dipantau oleh tim sub bidang pengkajian, penelitian, pengembangan hukum dan hak asasi manusia untuk memastikan pelaksanaan survei dapat terlaksana secara optimal. Tahapan implementasi aksi perubahan ini dimulai dengan melapor kepada Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu bahwa peserta telah kembali melaksanakan tugas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu setelah menjalani masa klasikal di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi, dan peserta juga siap melaksanakan aksi perubahan. Rapat pembentukan tim efektif dilaksanakan di ruang rapat Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu dengan dihadiri oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia beserta staf subbidang pengkajian penelitian, pengembangan hukum dan hak asasi manusia, kantor wilayah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Kepala Bidang Hak Asasi Manusia selaku mentor memimpin rapat untuk mendampingi reformer, memaparkan hal-hal terkait aksi perubahan, serta menyusun nama-nama anggota tim yang akan membantu reformer selama menjalankan aksi perubahan. Hasil rapat dituangkan dalam notulensi dan draft SK tim aksi perubahan yang siap ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.
Rapat reformer dan tim efektif untuk menyusun standar operasional prosedur SOP, pemantauan survei IPK IKM, dan integritas internal organisasi, jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, dipimpin oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, untuk bersama-sama dengan reformer dan tim, merumuskan tahapan-tahapan pelaksanaan survei IPK IKM dan integritas internal organisasi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Hasil rapat dituangkan dalam notulensi dan draft SOP yang siap ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Untuk menginformasikan SOP pemantauan survei IPK IKM dan integritas internal organisasi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, dilaksanakan sosialisasi SOP tersebut oleh reformer bertempat di ruang rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Pemantauan dan sosialisasi standar operasional prosedur pemantauan survei IPK IKM dan integritas internal organisasi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu juga dilaksanakan dengan mendatangi langsung unit pelaksana teknis jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, dimulai dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Arga Makmur. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Arga Makmur, tim bertemu langsung dengan Kepala Lapas didampingi oleh pejabat dan operator pelaksanaan survei IPK IKM. Kepala Lapas Arga Makmur dan jajaran mengapresiasi SOP pemantauan survei IPK IKM tersebut. Kalapas Arga Makmur dan jajaran akan melaksanakan survei tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, pemantauan dan sosialisasi standar operasional prosedur pemantauan survei IPK IKM dan integritas internal organisasi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu dilaksanakan juga di Rumah Tahanan Kelas 2B Bengkulu, Lapas Kelas 2A Bengkulu, Lapas Pembinaan Khusus Anak Bengkulu, Kantor Imigrasi Bengkulu, Rubasan Bengkulu, Balai Pemasyarakatan Bengkulu, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Curug. Para kepala UPT jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu sangat mengapresiasi SOP pemantauan survei IPK IKM. Para kepala unit pelaksana teknis tersebut beserta jajaran berkomitmen untuk melaksanakan survei sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Diberlakukannya SOP pemantauan survei, pelaksanaan survei IPK IKM dan integritas internal organisasi jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menjadi semakin baik. Aksi perubahan ini didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Bengkulu mendukung penuh aksi perubahan Saudara Radi Mediansyah dengan judul optimalisasi pelaksanaan survei IPK IKM dan integritas internal organisasi melalui pembuatan standar operasional prosedur pemantauan survei IPK IKM dan integritas internal organisasi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Bengkulu. Selamat sukses. Saya Andriansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, mendukung penuh aksi perubahan optimalisasi pelaksanaan survei IPK IKM dan integritas internal organisasi melalui pembuatan standar operasional prosedur SOP. Saya berharap aksi perubahan ini memberikan manfaat dan efek positif dalam pelaksanaan survei IPK IKM yang pasti pada jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Saya Ahmad Rahmat Mahmud, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu,
bersama ini mendukung aksi perubahan Saudara Radi Mediansyah. Semoga aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM dan masyarakat. Saya Resmana Hanafi, Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bengkulu. Dengan ini menyatakan mendukung penuh aksi perubahan Saudara Radi Mediansyah. Saya berharap aksi perubahan ini memberikan manfaat dan efek positif dalam pelaksanaan survei IPK IKM yang pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif pada Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bengkulu. Mendukung penuh aksi perubahan Saudara Radi Mediansyah. Saya berharap aksi perubahan ini memberikan manfaat dan efek positif dalam pelaksanaan survei IPK IKM yang pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif pada rutan kelas 2 Bengkulu. Sehingga rutan kelas 2 Bengkulu bisa memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Buka layanan sebagai pelaksana survei IPK IKM pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Kami merasa pembuatan standar operasional prosedur atau SOP, pemantauan survei IPK IKM dan integritas internal organisasi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sebagai aksi perubahan Bapak Radi Mediansyah ini sangat bermanfaat dalam memantau pelaksanaan survei IPK IKM pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pasti pade. Demikianlah laporan aksi perubahan saya. Semoga aksi perubahan ini memberikan manfaat dan efek positif bagi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.